Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video langkah penelitian kuantitatif bagian 2. Pada bagian 2 ini kita akan membahas sistematika bab 3, 4, dan 5. Baik, kita mulai saja dari bagian bab 3. Oke, bab 3 itu isinya adalah metodologi penelitian. Di sini saya tulis pertama desain penelitian. Padahal sebenarnya yang pertama kali di bab 3 itu adalah waktu dan tempat penelitian. Tapi karena itu tidak terlalu rumit, jadi saya langsung ke bagian desain penelitian. Beberapa desain penelitian atau beberapa jenis penelitian yang sering dipakai di dalam penelitian kuantitatif itu adalah penelitian deskriptif, kemudian penelitian ex post facto, kemudian komparatif, eksperimen, dan penelitian tindakan. Uh, Kenapa tindakan saya masukkan dalam salah satu desain penelitian kuantitatif? Karena penelitian tindakan ini biasanya adalah kombinasi antara penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, untuk bagian yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini bisa dikatakan adalah penelitian yang paling sederhana dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian deskriptif ini lebih berfokus kepada apa subjek penelitian daripada mengapa subjek penelitian bisa seperti ini. Jadi, penelitian deskriptif ini lebih banyak untuk menggambarkan suatu fenomena. Seperti apa fenomena itu, tapi tidak bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena itu terjadi. Jadi ini adalah penelitian yang paling sederhana dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua itu ada penelitian ex post facto. Ex post facto di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah korelasional, kemudian yang ketiga adalah kausal komparatif. Korelasional itu atau lebih sering disebut dengan penelitian korelasi sejajar. Kalau kausal komparatif itu lebih dikenal dengan korelasi sebab akibat. Kemudian yang ketiga itu penelitian komparatif, dan yang keempat adalah penelitian eksperimen. Ini sebenarnya hampir mirip, sama-sama uji beda karena untuk mengetahui perbedaan. Tetapi dalam komparatif itu tanpa diberikan perlakuan atau tanpa adanya treatment. Kalau di eksperimen itu uji beda tetapi ada treatment di dalamnya, ada perlakuan di dalamnya. Dalam penelitian eksperimen itu biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pre-experimental design, dan yang kedua adalah true experimental design. Yang pertama tadi adalah penelitian eksperimen pura-pura, kemudian yang kedua adalah penelitian eksperimen yang sebenarnya. Cirinya yang paling gampang untuk mengetahui itu pre-experimental design atau true experimental design adalah biasanya kalau pre-experimental design itu subjek penelitiannya satu, tetapi dia mendapatkan dua kali perlakuan berbeda. Jadi bisa dikatakan untuk mengetahui uji bedanya dari adanya pretest dan posttest. Kemudian di true experimental design itu biasanya ditandai dengan adanya kelompok kontrol. Jadi ada dua subjek yang mendapatkan dua perlakuan berbeda. Oke, itu untuk desain penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional itu
berisi tentang ini, pengertian variabel dan bagaimana mengukur variabel kita. Jadi, dalam definisi operasional itu cuma ini isinya. Pengertian variabel kita apa, kemudian bagaimana mengukurnya. Jadi, bagaimana mengukurnya ini berisi aspek, indikator, dimensi yang bisa digunakan mengukur. Bisa salah satunya, kalau indikator-indikator, kalau aspek-aspek, kalau dimensi-dimensi, atau komponen misalnya. Itu isi dari definisi operasional. Kemudian, setelah definisi operasional, ada populasi dan sampel. Kenapa harus sampel? Kenapa kita tidak lebih baik meneliti populasi? Kalau kita meneliti populasi, hasilnya pasti akan lebih akurat, kan seperti itu. Tetapi kenapa harus sampel? Yang pertama, itu adalah untuk efisiensi. Yang jelas, efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Semakin besar jumlah populasi, itu otomatis biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, waktu yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga populasi tidak rusak. Jadi maksudnya seperti ini, menjaga populasi itu biar tidak rusak. Kalau kita menjual satu botol parfum, kemudian yang mau membeli itu banyak, setiap orang mau membeli mencoba disemprotkan terus sampai akhirnya parfum satu botol yang mau kita jual habis. Setelah habis dicoba, apa yang akan dijual? Kan sudah tidak ada lagi. Nah, itu maksud dari untuk menjaga populasi biar tidak rusak. Kemudian ada beberapa teknik sampling yang bisa dipakai. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling itu semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kalau yang non-probability sampling, itu tidak semua populasi mempunyai kesempatan menjadi sampel. Oke. Di probability sampling, yang pertama adalah random sampling. Sampel acak, ini yang paling sederhana. Kita bisa mengambil sampel dengan cara acak yang paling sederhana. Bisa dengan undian, bisa dengan undian sistematika. Pokoknya semua sampel itu mempunyai peluang sama tanpa memperhatikan aturan-aturan yang lain. Kemudian proporsional sampling ini mengambil sampel sesuai proporsinya. Misalnya kita mau melakukan penelitian di sebuah sekolah, di kelas 7 misalnya. Di kelas 7 itu ada 10 kelas, kita menetapkan proporsinya 20%. Berarti kita akan mengambil 20% dari setiap kelas. Kelas A diambil 20%, kelas B diambil 20%, kelas C diambil 20%, sampai dengan yang kelas terakhir juga diambil 20%. Kemudian yang ketiga adalah stratified sampling. Ini pengambilan sampel berdasarkan strata. Misalnya seperti ini. Kita mau melakukan penelitian karakter siswa, mahasiswa semester 1, 3, 5, 7. Nah, karena semesternya ini berbeda, semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, dan idealnya bahwa seseorang yang telah mendapatkan pendidikan lebih lama itu akan mempunyai karakter yang lebih bagus karena mereka sudah lebih banyak mendapatkan pendidikan gitu.
Dengan dasar itu berarti kita akan mengambil mahasiswa semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7 itu berdasarkan stratanya. Kemudian yang keempat ada cluster sampling. Cluster sampling ini sebenarnya pengambilan sampel berdasarkan kelompok-kelompok. Kalau tadi saya ambil contoh bahwa kita akan meneliti di suatu sekolah yang di sekolah itu terdiri di kelas 7 terdiri dari 10 kelas. Kalau tadi yang proporsional kita ambil tiap kelasnya 20%. Kalau cluster sampling itu kita mengambil sampel berdasarkan kelompoknya. Jadi bukan setiap kelas diambil, tetapi kelas yang ada sebanyak 10 itu yang dipilih secara acak. Jadi misalkan kita ambil 3 kelas, itu ada kemungkinan kelas A, kelas D, kelas E, atau kelas A, kelas B, kelas F, misalnya seperti itu. Jadi satu kelas. Kemudian yang non probability sampling yang pertama adalah accidental sampling. Accidental sampling ini adalah pengambilan sampel secara kebetulan. Jadi siapa saja yang ditemui itu akan kita jadikan sampel. Misalnya kita akan meneliti nasabah bank, karena nasabah bank ini bisa berasal dari mana-mana saja, mungkin daerah yang jauh, dan kita tidak mungkin untuk mendatanginya, maka kita bisa menetapkan sampel dengan accidental. Jadi siapa saja yang kita temui di bank itu bisa kita jadikan menjadi sampel. Kemudian yang selanjutnya adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Misalnya seperti ini. Di suatu sekolah ada beberapa siswa yang mempunyai prestasi belajar sangat menonjol. Nah, kemudian kita ingin tahu seperti apa sih gaya belajar mereka. Karena kita ingin tahu gaya belajar siswa yang mempunyai kemampuan menonjol atau prestasi belajar menonjol, maka pengambilan sampelnya hanya ditujukan kepada siswa yang mempunyai prestasi belajar menonjol. Nah, ini bisa dikatakan purposive sampling. Kemudian yang ketiga, kuota sampling. Kuota sampling ini adalah penetapan sampel berdasarkan kuota. Misalnya seperti ini. Di suatu kabupaten yang terdiri dari 1.000 orang, 55%-nya perempuan, kemudian 45%-nya adalah laki-laki. Kita menetapkan proporsinya, kita akan mengambil sebanyak 50% sampel. Kita sudah menetapkan 50% sampel. Dari 50% sampel yang kita tetapkan itu harus bentuknya juga harus kuota seperti populasinya. Jadi 55%-nya adalah perempuan, 45%-nya juga dari responden laki-laki. Jadi seperti itu untuk kuota sampling. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik penelitian data yang sering dipakai dalam penelitian itu adalah yang pertama angket, kemudian yang kedua tes, yang ketiga observasi, dan yang keempat adalah dokumentasi. Angket ini berdasarkan cara menjawabnya. Itu ada angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka ini responden bebas menjawab sesuai dengan apa yang ada. Kalau angket tertutup, itu responden angketnya sudah diberikan pilihan jawaban. Jadi jawaban dari responden terbatas sesuai dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh peneliti. Kemudian berdasarkan jawaban yang diberikan, angket ini dibedakan menjadi angket langsung dengan angket tidak langsung. Angket langsung itu adalah apabila angket yang diberikan itu menjawab tentang diri dari responden itu sendiri. Kalau angket tidak langsung,
itu angket yang diberikan kepada responden, tetapi responden memberikan jawaban tentang orang lain. Seperti itu. Kemudian tes itu bisa menggunakan tes uraian maupun tes pilihan ganda. Bisa digunakan untuk berbagai data, misalnya data prestasi belajar atau data gaya belajar dan data-data yang lain. Kemudian observasi itu biasanya menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan, bisa berupa checklist atau yang lain. Kemudian dokumentasi itu menggunakan dokumen-dokumen yang sudah tersedia di tempat penelitian, misalnya rapor, kemudian piagam-piagam penghargaan misalnya. Angket dan tes itu harus melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Beberapa teknik uji validitas yang sering dipakai itu adalah, yang pertama adalah person product moment, kemudian yang kedua corrected item total correlation, kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan ANOVA. Uji reliabilitas itu yang paling sering dipakai itu adalah Cronbach Alpha. Uji validitas di sini digunakan untuk mengetahui ketepatan instrumen kita mengukur variabel yang akan diteliti. Misalnya seperti ini. Kita akan mengukur panjang jalan yang diperkirakan sekitar 1 km. Tetapi alat yang kita gunakan untuk mengukur itu adalah penggaris 30 cm. Sebenarnya bisa, tetapi itu tidak tepat. Seharusnya menggunakan ukuran yang lebih panjang. Kemudian uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji ketetapan instrumen. Jadi maksudnya ketetapan adalah diujikan hari ini, diujikan besok, diujikan tahun depan, itu hasilnya seharusnya relatif sama. Jadi ini uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian bagian selanjutnya adalah teknik analisa data. Teknik analisa data. Dalam penelitian kuantitatif itu ada dua teknik. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif ini biasanya digunakan jenis penelitian deskriptif tadi. Jadi isinya hanya deskriptif kuantitatif. Seperti ini, biasanya bisa menggunakan persentase dengan rumus ini, N per N kali 100, ataupun dengan menggunakan rumus kategori menggunakan min dan standar deviasi. Kategori baik, cukup, kurang misalnya, atau tinggi, sedang, rendah. Kemudian di statistik inferensial, ini lebih kompleks karena melalui pengujian hipotesis. Untuk ex post facto di bagian inferensial, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ex post facto itu ada dua. Yang pertama korelasional. Kalau untuk statistik parametrik itu ujinya bisa menggunakan person product moment. Ini jika prasyaratnya terpenuhi. Prasyarat di parametrik itu yang pertama adalah uji normalitas. Jadi jika datanya normal, kita bisa menguji menggunakan person product moment. Jika
uji prasarana tidak terpenuhi, normalitasnya misalnya tidak terpenuhi, maka bisa dilanjutkan menggunakan statistik non-parametrik. Salah satu teknik yang bisa dipakai adalah Spearman rank misalnya. Kemudian di kausal komparatif, statistik parametriknya bisa menggunakan regresi linear. Ujinya menggunakan regresi linear, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Jika asumsinya tidak terpenuhi, maka bisa diuji non-parametrik dengan chi-square. Kemudian komparatif dan eksperimen. Untuk komparatif dan eksperimen, yang pertama itu bisa diuji menggunakan uji T. Ini apabila data yang mau diuji itu ada dua, atau uji beda dengan dua data. Yang pertama itu menggunakan paired sample t-test. Ini digunakan untuk dua sampel yang berhubungan. Maksudnya dua sampel yang berhubungan itu adalah sebenarnya subjeknya satu, tetapi mereka mendapatkan dua kali perlakuan yang berbeda. Kemudian uji T yang kedua itu menggunakan independent sample t-test. Ini diperuntukkan untuk dua sampel yang tidak berhubungan. Dua sampel yang tidak berhubungan ini adalah memang dua subjek yang berbeda, yang satu mendapatkan perlakuan A, kemudian yang satu mendapatkan perlakuan B. Dalam uji T ini sebenarnya masih ada satu lagi, one sample t-test, yaitu membandingkan data yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan. Misalnya perbedaan jam mengajar, standarnya adalah sekian, kemudian data di lapangan dapatkan sekian. Itu bisa menggunakan one sample t-test. Kemudian jika asumsinya tidak terpenuhi, itu diuji menggunakan non-parametrik, misalnya menggunakan Mann-Whitney. Kemudian yang selanjutnya adalah uji beda lebih dari 3 perlakuan. Itu bisa menggunakan ANOVA untuk parametriknya, non-parametriknya bisa menggunakan Kruskal-Wallis misalnya. Kemudian yang selanjutnya di bab 4 sebenarnya ada deskripsi data, kemudian ada hasil analisa data dan pembahasan. Untuk deskripsi data, bagian yang pertama itu alangkah baiknya akan lebih menarik jika ditambah dengan visualisasi dalam aneka diagram. Jadi deskripsi datanya itu akan lebih bagus jika dilengkapi dengan diagram-diagram. Kemudian apa saja yang harus ada di deskripsi data? Minimal ada min, median, dan standar deviasi dari sebaran data kita. Kemudian kita lanjut ke bagian pembahasan. Bagian pembahasan itu bentuknya kualitatif, empiris, dan logis. Kenapa harus seperti itu? Kita tidak perlu mencantumkan data kuantitatif karena data kuantitatifnya sudah ada di dalam hasil analisa data. Kemudian kenapa harus ada empiris dan logis? Ini berguna untuk memantapkan hasil penelitian kita. Ini akan mendukung bahwa hasil penelitian kita itu juga sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau dengan teori-teori yang terdahulu. Jika teori yang digunakan kurang, itu bisa menambah lagi teori selain yang ada di bab 2.
Kemudian yang terakhir itu bagian kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi susunannya juga dibuat nomor sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Kemudian kesimpulan juga diambil dari analisis yang sudah dibahas di bagian pembahasan. Oke, demikian tadi materi langkah penelitian kuantitatif bab 3, 4, dan 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih.